kita semua yang kita hormati, yang kita muliakan, Maulana Habib Jamal bin Abdul Qadir Assegaf, semua jamaah yang hadir di Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru, para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di Facebook maupun di YouTube, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah secara istiqamah dapat mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terus menerus dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana kami sampaikan di awal bulan Rabiul Awal dalam pertemuan di Masjid Jami Al-Hidayah maupun di Pondok Pesantren Darul Hidayah, setiap Senin dan setiap Ahad kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan maulid, hal-hal yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah, kewajiban atau tugas kita, sikap kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya nukil dari kitab Nasa'iddiniyah. Dijelaskan, diterangkan di dalam kitab Nasa'iddiniyah, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau pertama mengutip sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, telah merasakan nikmatnya iman, yaitu orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabinya. Dilanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi salasa marrat, barang siapa yang membaca kalimat ini 3 kali ketika pagi hari dan sore hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, kana haqqan 'alallahi an yurdiyahu, maka dia berhak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya jelaskan sedikit, monggo ini diamalkan langsung teksnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah sekali, setiap pagi kita baca 3 kali, kemudian setiap sore kita baca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kita baca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, maka ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada diri kita. Yang saya kutip berikutnya hal yang menjelaskan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Ya, nanti Allah tentang raditu billahi rabba, nanti kan ini babnya dibahas oleh Habib Muhammad bin Husain, membahas tentang Nasa'iddiniyah. Yang ingin saya ambil tentang bab wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Yang ingin saya ambil, barang siapa yang ridha kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabinya, maka ada hal-hal yang wajib kita perhatikan. Yang pertama, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kana bihi muqtadiyan, maka kula panjenengan harus menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai teladan kita. Ini nomor 1. Jadi teladan kita, idola kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kemarin kita bahas di Pondok Pesantren Darul Hidayah, orang yang cinta kepada Rasulullah, angtama aman ahbabta, kalian akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kalian cintai. Bahkan kemarin kita kutip satu hadis Sahih Bukhari Muslim, barang siapa yang cinta kepada satu kaum, satu kelompok, maka akan dikumpulkan bersama dengan kaum tersebut. Maka jangan pernah mengidolakan orang-orang kufar, jangan pernah mengidolakan orang-orang kafir, walaupun dikampanyekan oleh siapapun. Kalau K-pop itu bagus, maka tidak boleh mengidolakan K-pop, ya. Haram umat Islam kok mengidolakan K-pop atau mengidolakan idola-idola yang lain, apalagi idola orang-orang kufar. Pas zaman terkenalnya film Korea di zaman dulu, itu ada bintang namanya F-se, ya bener ya, F4. Itu saya pernah masuk di beberapa rumah orang, ono gambare F4.
Efso, di mana-mana begitu. Oh sampai mudeng toh, so itu 4 ya, sampai mudeng aku. Nggak sampai sebegitunya ya, aku jadi malah melu mudeng. Ya itu dikasih gambar-gambarnya orang-orang kafir. Ngapain kita mengidolakan mereka? Kenal enggak, terus apanya yang mau kita tiru? Ya mengidolakan para ulama-ulama yang apabila kita pandang mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya puncaknya kita mengidolakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nomor setunggal. Nomor kali kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa bihadjihi muhtadiyan, mengikuti petunjuknya. Petunjuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Quran sama sunnah. Ya beliau yang membawa Quran, beliau yang menjelaskan Quran, beliau yang membawakan hadis min kaulin au fi'lin au takrir. Kita ikuti semuanya. Ya dari hadis kauliyahnya semua ucapan Kanjeng Nabi Muhammad, fi'liyahnya dari semua perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua sebisa mungkin kita tiru. Kemudian dari persetujuan beliau, kadang beliau enggak melaksanakan, kadang beliau enggak merintah, tapi ada seorang sahabat kemudian melakukan dan itu di depan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diizini. Ya, kalau salah kan langsung ditegur, kemudian diizini atau didiamkan, itu juga termasuk diperbolehkan oleh beliau. Maka ini semua kita ikuti petunjuk-petunjuk dari beliau, dari Quran maupun dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nomor 3, wali syar'ihi muttabi'an, mengikuti syariatnya, menempatkan syariat Allah, syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW di atas aturan apapun di muka bumi ini. Silahkan kita mau pakai Pancasila, boleh enggak? Boleh. Aturan keluarga nanti ada siapa mempunyai resep keluarga, aturan kita pakai, boleh enggak? Boleh. Aturan berbisnis kita pakai aturan, boleh enggak? Boleh. Ya kan? Tapi jangan sekali-kali menganggap aturan Allah dan aturan Rasulullah itu kalah hebat dibandingkan dengan aturan negara. Jangan sampai menganggap aturan seorang profesor, doktor, insinyur dalam berumah tangga itu kita katakan lebih hebat daripada Quran dan hadis. Jangan sampai. Ya, posisikan aturan Allah, aturan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lebih hebat daripada aturan apapun yang ada di muka bumi. Nah, sing gelar jagat Gusti Allah kok. Sing gawe bumi, langit saisine Gusti Allah. Mosok aturannya menungso, sing menungso niku digawe karo Gusti Allah, mosok luwih hebat daripada aturannya Allah. Pancasila hebat gak? Hebat, disusun oleh para ulama. Quran hadis lebih hebat daripada Pancasila. Mohon ngaten Pak, cara berpikirnya begitu. Silahkan kita pakai Pancasila. Pancasila harga mati, enggak apa-apa. Ya kan, nek Quran hadis harga urip karo mati. Nanti tekan akhirat nih Pak, masalahnya Pak. Urusannya surga neraka. Silahkan pakai Pancasila, silahkan pakai aturan RT, aturan RW, aturannya polisi, aturan apapun. Tapi jangan menganggap aturan Allah, aturan Kanjeng Nabi, kok di bawahnya aturan yang ada pada kehidupan kula panjenengan. Ya, jadi jelas al-hasanu mahasanahu syar'u. Niku kaidah fikihnya begitu. Kebenaran yang benar, yang sesungguhnya benar, adalah yang kebenaran yang cocok dengan syariatnya Allah, yang cocok dengan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku arep cerita tapi kok ora pati penak ya. Ana film niki nembe untuk viral. Nenggon YouTube titik-titik channel. Iya, Allah yarham. Ben lah wong benci karo aku ya ben. Pokok Jamaah Hidayah pokok aja katut. Nuwun pangapunten. Bahas tentang orang cinta kepada merah putih, cinta kepada Pancasila, dibuatkan sebuah film, kemudian film ini memusuhi orang-orang Islam yang digambarkan radikal, kemudian mereka memakai cadar. Digambarkan yang laki-lakinya berjenggot kemudian pakai celana cingkrang. Ini film model apa? Kalau tanya kepada saya setuju enggak? Sangat tidak setuju. Mbok sama-sama cari musuh ya musuh yang genah-genah Pak. Musuh PKI, musuh penjahat, musuh apa kan jelas toh Pak. Ngapain wong Islam kok dimunculkan dalam satu film kok padu karo wong Islam? Kalau tanya Buya Sony setuju enggak? Enggak setuju. Ngawur itu filmnya.
ben silahkan ya, mau dilaporkan silahkan. Wes ben, ngawur. Ya kan, ngapain digambarkan seperti itu? Bahkan maaf, pada saat perang silat, kalau dulu filmnya awal sampai akhir. Perang silat kemudian grup yang pakai cadar kalah, kemudian cadarnya diambil, dilepas. Penghinaan ini Pak. Ya nyun mahapunten ben, ora seneng karo aku ya ben. Jenengan sing mudeng ya alhamdulillah ra mudeng, Lutfiah mudeng ya mantuk-mantuk. Liyane kita ora mudeng kabeh. Kok kita jenengan kok rontok katrok ngono to, kita kok ora mudeng. Viral ini. Ya viral betul ini. Ngapain menggambarkan orang yang nggak suka merah putih, nggak suka Pancasila, kok gambarannya orang-orang bercadar, kok gambarannya orang-orang cingkrang. Mbok wes itu misalnya apa, PKI lah, misalnya apa, penjahat lah, genah-genah penjahat, atau pemberontak apalah, begitu kan jelas. Ya film kok dadak, napa jenenge, musuhan karo Islam, mode Islam ngapain gitu. Kalau ada orang mengatakan cadar itu budaya, salah, sesat itu Pak. Zaman urung enek Islam, orang-orang di Jazirah Arab itu trondol kabeh Pak. Aja meneh kok cadaran, wong kudungan ora enek. Ya, nyuwun ngapunten lho nggih. Jangankan kok pakai cadar, orang kerudungan itu aja enggak ada. Sing ngerudungi para perempuan Islam. Ya, yang mencadari wajah-wajahnya para wanita Islam. Itu dari Islam semuanya. Sebelum ada Islam, wong wedok ora enek regane sama sekali. Terus kayak tahu eceran yang pasar gemblekan Pak. Kok ditutup apa pasar gemblekan? Ya, aku paham makanya apa. Ya, kok informasinya tadi ditutup. Ya, kayak tahu acaran lho Pak, nyuwun mahapunten. Ya, oleh karena itu ketahuilah sekali lagi jangan main-main dengan syariatnya Allah, syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celana cingkrang nyuwun mahapunten, sering saya sampaikan, lebih bagus mana toh isbal sama cingkrang? Ya lebih bagus cingkrang. Loh, enggak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa isbal pakai pakaian di bawah mata kaki itu sunnah, nggak ada Pak, nggak ada. Ayo ulama madhab apapun nggak ada. Ya, dan kemudian semua yang sunnah itu di atas mata kaki. Cuman versi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan versinya teman-teman dari ormas yang lain agak berbeda. Kalau kita sunnahnya di atas mata kaki sedikit. Ya, kalau mereka sampai pertengahan antara lutut dan mata kaki, mereka pakai itu. Ya kan, tapi sunnah oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dari hadis itu kan hadis, kemudian dicari hadis yang lain lagi, bagaimana pendapatnya para ulama, sepakat yang paling sunnah adalah di atas mata kaki sedikit. Maka perhatikan ulama-ulama kita, para habaib, para kiai-kiai kita, ya kan kalau pakai sarung, kalau pakai jubah kan di atas mata kaki. Jangan perhatikan tuh, di Habib Jamal jangan perhatikan, nanti Habib Umar bin Hafid jangan perhatikan, para ulama jangan perhatikan, kan mesti cingkrang, di atas mata kaki sedikit. Jangan kok ndeloki kula kok di bawah mata kaki. Niku pas melotrok mawon, luwe. Ora pas melotrok mesti di atas mata kaki saya pakai sarung. Pasti niku, Pak. Ya kan, pas luwe ndelok lungguhe kesuwen ngeten niki rondok kendu sarunge wong ora nganggo setut aku. Ya toh, ora setut terus kendul lah terus ngadeg melotrok. Kuwi pas di bawah mata kaki, ya toh. Kalau pas normal-normal enggak mungkin di bawah mata kaki, mesti di atas mata kaki. Enggak ada pendapat satupun ulama kok isbal di bawah mata kaki, sunnah nggak ada. Ya, mulai hati-hatilah, hati-hati. Kadang mubalek, kadang ustadz ya, cadar dinggo guyon, jenggot dinggo guyon, jenggot apa meleh. Madzhab Syafi'i sunnah, madzhab Maliki wajib. Jangan sing bapak niku nek nanti tindak Mekah, tindak Madinah. Coba jenengan mengke cukur gundul. Sing 10 real niku rondok kasar, Pak. Ya cekel cek sirahe langsung wah gratak wis lara kabeh. 10 real ya, 5 real ya tidak ya kita ya. Gratak 10 real rontok kasar, 20 real rontok halus. Ya, jadi kan nyukur gundul mau Pak semuanya. Orang-orang di Mekah, orang-orang di sana kita baru umroh biasanya kan udah cukur gundul. Ya kan 10 real, rontok kasar, 20 real rontok halus. Ya ini kan nyukur gundul dintai, monggo mboten napa-napa. Tapi cobi mengke nyukur jenggoten jenengan. Langsung mereka mengatakan haram, haram, haram. Karena orang-orang di Madinah, orang-orang di Mekah sebagian bermadzhab Maliki, sebagian bermadzhab Hambali, Imam Ahmad ibnu Hambal. Yang bermadzhab Maliki, jenggot ini orang kok tumbuh, jenggotnya tumbuh ya Pak ya. Dicukur entek berdosa. Nah, itu di dalam madzhab Imam Maliki. Dalam madzhabnya Imam Syafi'i sunnah. Oleh karena itu hati-hatilah, ojo sekali-kali guyon cingkrang, guyon cadar, guyon jenggot. Pesan saya khusus jamaah hidayah. Sing liyane gelem ngrungokke ya karepe ra gelem ya terserah lah wis. Wah kula tanggung jawab kali jenengan tok, Pak. Tekoni nek Senin iki piye biasane nek ngajari karo jamaah kan ngoten tok. Tanggung jawab kula mek ngoten tok. Nek wong liya-liya niku kan mboten urusan kula. Ya, hati-hati ya.
Pun syariat, bagi korban yang benar, ojo sesuai dengan kesepakatan warga, pokok syariatnya bagaimana, ya sudah. Nanti zakat fitrah yang benar, ya kan kiai itu tidak boleh menerima zakat. Ya sekali lagi ya, kiai, ustadz nggak boleh menerima zakat. Kok ono kiai fakir, dia dapat zakat fitrah, gara-gara fakirnya, bukan gara-gara zakatnya. Ya, kok ono kiai, ono ustadz fakir, gara-gara fakirnya, bukan gara-gara ustadznya, bukan goro-goro kiainya dan lain-lain sebagainya. Banyak itu salah kaprah. Aku ustadz ini nompo zakat fitrah, nompo zakat mal. Anak ngono aku goro-goro ustadznya kan jamaah hidayah. Wah di beberapa tempat kelompok kene nggon aku kabeh, zakat ning nggon aku. Aku ngono. Tapi kan mboten nggih. Pun salajengipun. Wa bi sunnatihi mutamassikan. Berpegang teguh kepada sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Melaksanakan sunnah di tengah lingkungan yang jauh dari sunnah. Ya kemarin kita sampaikan di masjid ini apa di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Yang wajib, tidak perlu mewajibkan diri untuk ngamalkan sunnah ya para santri toh Pak. Ya kula panjenengan sing wis bendina pengajian ngeten iki. Ini yang paling bertanggung jawab dengan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang paling bertanggung jawab kepada sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari para ustadznya, para kiainya, para santrinya, dimulai dari situ. Kemudian para jamaah, sebisa-bisanya mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lo santri teng Pondok Pesantren Darul Hidayah ini nganggo imamah kabeh. Jumatan pakai imamah, ya kan nanti maulid, setiap baca maulid nanti pakai imamah. Nek ngaji mboten, ya kalau setiap ada acara maulid, setiap Ahad, terus malam Sabtu itu ada maulid, nanti pakai imamah semuanya. Nah kalau sekarang para santri anti sunnah, para jamaah yang bendino pengajian, datang di Ahbabul Mustafa, datang di Ar-Raudhah, datang di Al-Hidayah, datang di Jamuro, anti sunnah. Nah itu yang mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi sapa? Maaf, akhirnya mengamalkan sunnahnya Kanjeng Nabi, orang-orang yang akidahnya sesat. Maaf Pak, orang yang fikihnya sesat, malah ketok ngamalkan sunnah Kanjeng Nabi. Akhirnya orang-orang awam yang belajar jenggot ini sunnah, yang belajar imamah ini sunnah, yang belajar pakai ini sunnah, yang mengamalkan mereka kabeh. Karena nanti orang awam melihatnya mereka berarti yang benar, ngoten lho Pak. Maka ayo mulai nih orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah sebisa-bisanya ngamalkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing mamerke pakaian muslim aja mereka tok Pak. Mereka ini nggon bengkel nganggo identitas muslim. Nang mall nganggo identitas muslim. Ya kan restoran nganggo identitas muslim. Ya kan nyeneng gitu Pak. Mbok niki kula panjenengan sing rawuh niki nang mall nganggo sarung, ngono lho. Halo, nang mall nganggo sarung, ya toh. Nang toko apa blonjo onderdil nganggo sarung. Kan indah sekali toh Pak. Kita yang mulai bangga dengan identitas keislaman kita. Nek enggak nyuwun pangapunten, kalau yang bangga mereka saja, ya kan, mana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Wong kita bar metu ka masjid terus ganti klambi kabeh. Ganti klambi dolan mah. Ya, ayo hati-hatilah. Pun salajengipun, cepet kemawon. Niki mengke makane nasi kebuli. Tak cepet no, aku rung maem aku tak rewangi rung maem. Lho yen nek sing protes ya, nasi kebuli itu enggak cocok lidah saya. Lho kan sering tak sampaikno. Jenengan iki doyano kambing. Kok wong Islam ora doyan wedhus itu pripun? Halo, ki enak lho iki sing rawuh iki, tak kambing kabeh. Gelem ya karepe, ra gelem ya karepe. Ya kan, kayak Sayyidina Anas bin Malik itu loh. Apa yang disuka Rasul, ayo disukai. Ya, daging kambing ini daharannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, daharannya pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadits, suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik ini kan tidak suka dan nyuwun pangapunten nek kalau makan labu putih. Nah, kayak kula panjenengan bayangno wong ra seneng duren terus mambu duren. Bayangno kayak napa niku. Mobil ana durene langsung klenger niku, Pak. Nek jenengan pengen nyoba mobil kula mangleboni duren, monggo. Ya kan mangkai 50 insyaallah aku kuat, Pak. Ayo monggo harus ajeng nyoba monggo. Ya sebab kula niku sak keluarga hobi duren kabeh. Ya nek wong do seneng kalih kula niku kapan hari teng Karanganyar kula sampai klenger. Suguhane duren, tengkleng, sate, ya kan terus kopi kental banget. Jam 12 bengi. Oh nyeneng gitu nggih. Duren, jajare tengkleng, jajare sate, ya kan kopi kental. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baleni melih berpegang kepada sunnah Kanjeng Nabi, ayo kita mulai bangga dengan sunnah Kanjeng Nabi.
sak polahe nek saged sak iso-isone niru sunah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita tidak bisa, minimal jangan sekali-kali sunnah Kanjeng Nabi Muhammad kita cela, kita maki, kita hina. Na'udzubillah seman na'udzubillah min dalik. Jenengan pokoknya nganggep misalnya nyuwun pangapunten, jenengan seneng blangkon, gak apa-apa Pak, nganggo blangkon kan mboten napa-napa. Tapi kalau menganggap blangkon lebih mulia daripada imamah, salah. Ngoten lho nggih. Jangan nganggo kupluk ireng, monggo nganggo kupluk ireng, gak apa-apa. Ya kan ini budaya Jawa, gak apa-apa. Bahkan menawi kula panjenengan tindak haji niku ngerti wong Indonesia apa wong liyane Indonesia, ana kanca, "Wah, nganggo kupluk ireng mesti wong Indonesia." Wah, kayak ana kuplukan ireng padahal adoh banget, Pak. Kumpul wong jutaan, kayak kuplukan ireng, kayak mesti wong Indonesia. Nek golek bolone ngoten niku. Ya kan wah kayak mesti wong Indonesia. Ya arep wong pundi niku wong Ambon, arep wong Lombok, arep wong Bali, arep wong pundi-pundi Sumatera, kuplukan ireng niku ciri khas wong Indonesia. Monggo nganggo kupluk ireng, mboten napa-napa. Menutup kepala ini sudah satu sunnah. Tapi kalau mengatakan ngagem peci putih, ya kan sama kupluk, lebih utama kupluk, salah Pak. Ngerti lho nggih? Jangan menganggap kupluk lebih utama daripada peci putih. Nganggo batik, monggo nganggo batik lho, nganggo batik. Kok klambi ijo. Ya kan nganggo batik ana sing warna abu-abu, warna macam-macam lah. Batik gambar napa-napa niku macam-macam. Silahkan pakai batik, budaya Jawa, silahkan. Tapi jangan menganggap batik lebih utama daripada jubah. Salah kabeh mengke Pak. Di kapan-kapan nanti kita bahas tentang sunnahnya pakai imamah. Ada sebuah hadits, barang siapa sholat Jumat kemudian memakai imamah itu lebih utama 70 Jumat tanpa pakai imamah. Barang siapa sekali sholat memakai siwak, sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lebih utama dibandingkan 70 kali sholat tanpa pakai siwak. Kan dibahas oleh para ulama. Kenapa satu kali sholat pakai imamah lebih utama 70 kali sholat tanpa imamah? Karena ini bentuk takdir kita, penghormatan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula panjenengan lagi ketemu lurah wing nganggo klambi apik banget to, Pak. Napa mulai diundang bupati? Napa mulai kok enek kesempatan untuk bantuan apa diundang ketemu presiden? Insyaallah ora duwe sepatu tuku sepatu, Pak. Gitu. Ora duwe klambi apik tuku klambi apik, Pak. Sebab napa? Mau ketemu presiden. Dan ini pas kita sholat, kita menghadap presidennya presiden. King of the king, rajanya raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dandan sing ganteng, ya kan? Terus pakai siwak ben wangi. Terus mangan pete, udut, ya toh, rasikatan, salat. Salate glegeken sisan. Wong sebelah klenger kuwi. Tangi turu subuh rasikatan ning masjid. Ya, terus angop. Ngoten niku nyuwun pangapunten. Jadi sembayang ketok kan wis geli to, Pak. Maka inilah hebatnya siwak. Lho kita nyuwun pangapunten, ngoten tok nang ngarepe koncone, kita bar empete, bar rokok. Lho niku koncone wis klenger, Pak. Ya kita wis sungkan karo kanca napa mleh mengke cobi nek ngadep karo bupati. Ora kudu sikatan sik, wangi sik. Lha ngoten to nggih. Lah ini pas salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, wangikan dirimu. Ya kan dandano. Ya kan pakai baju khusus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, ibu-ibu yang jagung klambine cuma 2 episode tok. Ya toh 2 kali pertemuan tuku meneh. Ya toh 2 kali pertemuan wis dienggo ping pindho Pak. Wis kan pindho terus piye? Ganti. Oh nyenengke tenan temen saiki klambi murah-murah. Ya kan nenggone onlinean sampai Buti Alhidayah ra payu gara-gara kalah karo online. Ya. Ya terus gonta-ganti. Lho ngoten roke napa rukuke niku sampai ngepir gak ganti-ganti ya Allah. Sarunge kula panjenengan sampai ngepir gak ganti-ganti. Nah, kula tiap tahun mesti ganti kathah, Pak. Lah kula setiap tahun mesti dikirimi Habib Jamal. Habib Jamal maringi sarung kula. Kula dereng nate ngaosi sarung kali Habib Jamal. Allah. Kualat iki aku iso. Sing kula nggih niki wallah demi Allah sarung pemberian beliau. Wallah demi Allah niki sing kula nggih. Kok ya pas ya. Wallah demi Allah pemberian beliau. Wallah demi Allah pemberian dari beliau. Enak tenan ya. Jenengan orang tahu kenai aku orang tahu. Tak eling-eling Pak sekenai aku ya Pak. Selajengipun wali haqqihi muaddziman, mengagungkan hak-haknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, di antaranya mengagungkan beliau adalah ikut
dicontoni Allah mengangkat nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenggone ayat Al-Qur'an kan Allah ini mengagungkan Kanjeng Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami Allah mengangkat dan memuliakan nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijajarkan di pintu-pintu surga. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya kan? Dijajarkan, yang menjajarkan siapa? Allah sendiri. Tenggon setiap pintu-pintu surga ada tulisan Allah Muhammad. Allah Muhammad. Mana ada makhluk yang oleh Allah sendiri dijajarkan ini namanya, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jangan kalau baca hadis akhirnya ditiru oleh para orang-orang Islam. Ya kan, di masjid-masjid Allah Muhammad dijajarkan. Sing ngajari sapa? Allah dewe. Nanti ada haditsnya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam bertawasul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebabul wurudnya, sebab timbulnya ada tulisan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Adam bertawasul dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad belum lahir. Ya kan, ditanya sama Allah, ya, kenapa engkau bertawasul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Adam menjawab, karena saya tahu pasti ini manusia yang paling engkau muliakan, karena tulisan Muhammad engkau jajarkan ya Allah dengan namamu yang mulia. Tenggon pintu-pintu surga. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kita agungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk mengagungkan hak-hak Kanjeng Nabi ya, cara bersolawat. Pangapunten pokok jamaah hidayah nek pas solawatan nganggo klambi sing paling sip, klambi sing paling apik. Ojo nganggo kaos oblong. Ya. Ya sing mungkin sing nganggo kaos oblong mungkin urung tahu untuk nasihat seperti ini, ya. Salat sing paling apik ngadep karo Gusti Allah. Kalau kita solawatan, ya kan, ngagem baju yang paling bagus, mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap solawat yang kita baca, dibawa malaikat, dilaporkan kepada Rasulullah. Apa solawatnya dok? Mboten Pak. Corone solawat, cara berpakaiannya solawat, dia anaknya siapa, bennya siapa, disebutkan oleh para malaikat. Termasuk corone solawat, rasa joget-joget. Wong dia solawat joget-joget, ben. Wes ngoten mawon, ben. Kalau niki mau kemarin 2 hari yang lalu mau mengupload videonya Habib Taufik yang ngajarkan tentang cara bersolawat yang benar. Ya kan, tapi begitu diupload ditolak sama Facebook. Iya, Mas Naik ya. Ya toh, di Facebook Buya Sony sekarang tidak bisa untuk siaran langsung karena diblokir selama 30 hari. Allah, ya Ben ya toh. Ya Ben. Dulu pernah diblokir IG kita, Facebook kita gara-gara saya foto sama Habib Rizik diupload, blokir. Langsung diblokir. Terus ini sama Habib Taufik diblokir 30 hari, nggak bisa siaran langsung dari Facebook Buya Sony. Ya wes Ben. Pada itu ceramah beliau bagus itu. Ajarkan sholawat, nanti kalau motong-motong yang mana. Sholawat jangan pakai joget, jangan pakai ini. Ya kan, kalau diniati baca maulid, kalau mau nyanyi Indonesia Raya, mau apa, tempatnya sesudah maulid. Nah, wes dongo wes rampung, silahkan berdiri dan lain-lain sebagainya. Jangan lagu aneh-aneh di dalam maulid. Mulai dari bacaan awal sampai akhir sampai doa, jangan ada yang aneh-aneh. Gak usah sholawatan karo joget dan lain-lain sebagainya. Aturannya cara membaca sholawat, ojo guyon dan lain-lain sebagainya. Ada aturannya kabeh Pak, mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk nanti cara menyebut Kanjeng Nabi, jangan pernah kula panjenengan sekali-kali jangkar dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salajengipun nomor gangsal nomor 6. Wa minas salati wassalami alaihi mukthiran. Memperbanyak salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kesendirian kita atau dalam berjamaah, maka kita membaca salawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat niku yang hukumnya wajib. Yang pertama jelas salawat di dalam salat. Salat niku nek ngadep Gusti Allah, Pak. Jenengan kula panjenengan, wah bacaan Qur'ane bagus. Umpama rakaat pertama maca surah Al-Baqarah 2 juz setengah umpama Pak. Luar biasa kan tele-tele, atau 2 juz setengah dinggo 2 rakaat. Tapi kok tahiyat akhirnya tidak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka tidak sah. Bayangno niku Pak. Nama Kanjeng Nabi Muhammad disebut di dalam sholat, hukumnya wajib. Sholawat di dalam sholat, hukumnya wajib. Kalau kita enggak membaca sholawat, sholat kita ini loh yang menghadap Allah, itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sah, tidak dianggap sholat maghrib, tidak dianggap sholat isya.
Kalau kita tahajud tidak dianggap tahajud kalau nggak ada sholawat. Itu satu. Yang kedua, kalau ini pendapat ulama terjadi khilaf. Kapan sholawat itu hukumnya wajib? Tatkala nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut. Ini ada ulama-ulama yang mengatakan ini hukumnya wajib. Tapi yang jumhurnya enggak. Karena Rasul bersabda, orang yang paling pelit adalah tatkala namaku disebut, dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Ya, karena ada satu hadits ini, maka ada sebagian ulama yang mengatakan tatkala nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut, wajib untuk membaca sholawat. Yang ketiga, kata para ulama, sholawat itu wajib, ini hanya sebagian ulama, jumhurnya enggak. Yaitu pada saat ada majelis. Karena ada satu hadits, majelis yang tidak ada sholawatnya, itu majelis yang busuk. Ya, maka di sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau ada majelis, pokok ono sholawate. Tergantung disesuaikan. Waktunya panjang, ini 2 jam, ya 1 jam sholawat, 1 jam mau idoh. Ya kan waktunya cepat, kalau mriki setiap Selasa, niki ngaji fikih, mriki karena ba'dal maghrib sampai isya, ya udah potongan aja simtu durur ya Rabbi sholli ala Muhammad dibaca komplit, sudah dapat 5 menit sholawat, ya sudah. Nanti dungone diawali sholawat, ditutup sholawat, terus ngaji. Pokok setiap pertemuan ada sholawat. Ya, mangke ya Rabbi sholli ala Muhammad niku nggon bar janji napa simtu durur, masuk itu 2 menit, 3 menit ono sholawati, biar tidak menjadi majelis yang busuk. Nah, sebagian ulama mengatakan di situ hukumnya wajib. Tapi yang jumhurnya, yang pendapat yang mayoritasnya hukumnya tidak wajib. Pun pokoknya maca sholawat, kayak kula niki amalane ya memang sholawat Pak, yang paling gampang niku ya sholawat. Maka ini kula panjenengan mau sendiri, mau berjamaah, monggo sing kathah mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sing nomor 7. Kantun kalih melih Pak. Wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban wa alaihim mutaraddiyan wa mutarahiman. Mencintai keluarga Kanjeng Nabi dan juga mencintai sahabat Kanjeng Nabi serta ridho dan berbuat kasih sayang kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nomor 1 cinta Kanjeng Nabi dan cinta Ahlul Bait Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sering kula sampaikan, dan ini sudah puluhan tahun yang lalu sebelum saya mendapatkan ucapan dari Mbah Maimun Zubair, ternyata mirip prinsip saya sama prinsip beliau. Pokok Ahlul Bait itu kita cintai satu bukan karena kebaikannya. Pangapunten menawi ini wonten Habib Jamal kula pun biasa ngaten niki cul-cul ngoten mawon. Kula nek ndak ada beliau niku kula ngomong malah cul-cul wonten Pak Yanto ya. Nek ada beliau aku rada sungkan aku. Sering ini saya sampaikan, cintai Ahlul Bait satu bukan karena kebaikannya. Nah, sebab napa? Nyuwun ngapunten, ana Habib mungkin kurang baik. Kalau kita cintai karena kebaikannya, bagaimana menghadapi Habib yang pas saat itu kita lihat nggak baik? Terus apa cinta kita hilang? Nomor kali, jangan cintai para habaib karena ilmunya, jangan, ya kan? Jangan paham punten. Nanti kalau kita ketemu habaib yang nyuwun ngapunten, yang nggak ada ilmu gimana? Ya, jangan cintai habaib gara-gara manhajnya, gara-gara ideologinya. Bisa jadi nanti kita ketemu habaib yang ideologinya, manhajnya nggak sama dengan kita. Apa terus cinta kita hilang? Enggak. Cukup satu alasan, kita mencintai dzurriyyah Rasul, kita mencintai para habaib karena beliau keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mbah Maimun Zubair yang sangat viral, dan ini kita juga di Facebook di mana kita viralkan, para habaib itu umpama kok ono sing kurang pas, kurang baik atau apapun, diibaratkan seperti kertas Al-Quran. Paham ya, kertas Al-Quran yang robek, ya kan, wajib tetap kita muliakan. Ono kertas Quran yang suwek, yang sobek di pinggir jalan, kan wajib tetap kita muliakan. Daripada ketabrak motor, ayo kita ambil, kita singkirkan, kita muliakan. Ya kalau memang sudah nggak bisa digabung, dirapikan, dia apa? Cara memulihkannya dengan cara dibakar, silakan. Yang sobekan loh ya, yang sudah sobek, sudah nggak bisa kepake. Ya, daripada nanti keinjek-injek orang, kembali tinggal bungkus tempe, tinggal bungkus apa karo wong ra paham, ya kan, cara memuliakannya, ya sudah dibakar dan lain-lain sebagainya. Itulah kedudukan para habaib. Kita cintai beliau-beliau cukup dengan satu alasan, karena ini perintah Allah, karena beliau-beliau dzurriyyah, keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang
Ngapunten umpama Didik sering tak guyoni. Didik seneng karo rondo. Rapas ya jane contoh kok ngene ora pas ra sida Dik. Pokoknya kalau kita cinta kepada seseorang, kalau kita cinta ya cintai, bohong kalau kita cinta sama seseorang nggak cinta sama anaknya. Wis intine ngono lho. Tawar contohnya kok sangat rapas, minta maaf sangat tidak pas ya. Kita cinta sama seseorang, ya cinta sama anak-anaknya, pun ngoten loh. Bohong kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita nggak cinta kepada para habaib. Itu cinta yang bohong. Nomor setunggal. Nomor kali kita wajib mencintai para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang paling utama sampai kepada sahabat yang biasa-biasa. Saya sampaikan sering bahwa yang dinamakan sahabat adalah satu orang yang sejaman dengan Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua syaratnya sejaman Kanjeng Nabi. Nomor dua syaratnya muslim. Ya kan, nomor tiga pernah bertemu walaupun cuma sekali langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syaratnya telu niki. Ada orang sejaman dengan Kanjeng Nabi muslim tapi belum pernah ketemu Kanjeng Nabi, tidak bisa disebut sahabat. Contoh Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu taala anhu. Niki sejaman dengan Kanjeng Nabi, sudah Islam tapi beliau di Yaman, belum pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi, tidak bisa disebut sahabat. Ya. Terus kemudian ada lagi misalkan pernah ketemu Kanjeng Nabi, terus kemudian sejaman dengan Kanjeng Nabi, ada sejamannya. Ada enggak orang yang enggak sejaman dengan Kanjeng Nabi tapi pernah ketemu Kanjeng Nabi? Ada. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtul Duror, itu ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ruh dan jasadnya. Jasadnya Kanjeng Nabi hadir di kamarnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Percaya monggo, ora percaya silahkan. Nanti buka manakibnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bagaimana ucapan ibunya dan lain sebagainya. Kapan-kapan kan sudah pernah saya sampaikan di beberapa tempat kan. Ya, nggak bisa disebut sahabat beliau walaupun muslim pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi tapi nggak sejaman. Ya. Terus kemudian sejaman ketemu Kanjeng Nabi tapi non muslim. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan lain-lain. Ya, itu kan bukan sahabat, walaupun sejaman, walaupun pernah ketemu Kanjeng Nabi, tidak bisa disebut sahabat. Syaratnya telu, muslim, ketemu Kanjeng Nabi, kemudian yang ketiga, menikah? Muslim ketemu Kanjeng Nabi, sejaman dengan Kanjeng Nabi. Kok pernah ketemu sekali saja sudah sahabat, termasuk golongan sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka sahabat ini wajib kita cintai secara totalitas, siapapun mereka. Kok ada berita-berita yang nggak benar, singkirkan berita itu. Contoh misalkan, saya dulu sering, dan ini saya betul-betul minta maaf, saya sering cerita perang Siffin, itu salah. Perang Siffin itu perang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kena namimah, kena adu domba. Ya itu nggak boleh sering dibawakan kayak gitu, karena ini sahabat musuhan sama sahabat, kena adu domba. Kok zaman saiki itu santri ketemu kiai kono ngelek-elek kiai kene, ketemu kiai kene ngelek-elek kiai kono, kathah ngoten niku Pak nggih. Adu domba, namimah, tombak cucukan, tombak wis lancip isih nganggo cucuk. Jadi tambah lancip. Ketemu kono ngelek-elek kene, ketemu kiai kene ngelek-elek kono. Akhirnya kiai karo kiai do padu gara-gara santri sing turun dulu mau. Ya, kathah ngoten niku Pak. Nah itu di zaman dulu sudah ada sebenarnya. Nah, yang begini-begini sudah. Dan Mahapunten itu kan gara-gara namimah, gara-gara adu domba, gara-gara tombak cucuan. Peristiwa-peristiwa yang begini jangan sering dibawa-bawa. Karena nanti menjadikan suudonnya umat Islam dan lain-lain sebagainya. Pokok semua sahabat wajib kita cintai secara totalitas. Terakhir, wa ala ummatihi musfikon walahum nasihan. Kasih sayang dan bersikap tulus. Kita saling mengasihi, saling mencintai dan bersikap tulus kepada sesama umat Islam karena ini umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Kanjeng Nabi, ya cinta kepada ahlul baitnya, para habaib, dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta kepada sahabatnya, cinta kepada umatnya, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan, kalau panjenengan silahkan seneng karo wong Nasrani, silahkan. Ya kan, oh ini teman saya bisnis, oh ini teman saya nongkrong, oh ini teman saya ngehe, silahkan jenengan cintai. Sebatas pertemanan urusan dunia. Nah urusan agama teman urusan jangan melu nang gereja, kono melu nang masjid, gak usah. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan. Gak usah jamaah lidah jogo gereja, gak usah. Wis ana polisi kok dadak melu-melu ngopo, mendurusi polisi. Ya. Kemudian jenengan kula panjenengan ndek tangga
Tonggone kebetulan alirannya beda. Tapi isih Islam. Kok nyuwun pangapunten, kok di hati kula panjenengan lebih cinta orang non-Islam dibandingkan tonggone kula panjenengan sing Islam. Gara-gara beda yasinan, gara-gara ora gelem mauludan, kemudian lebih cinta kepada orang non-muslim dibandingkan sesama muslim, keliru, Pak. Iso diomongkan sesat, Pak. Secinta apapun kita kepada orang non-muslim karena mungkin teman bisnis, konco dolan, konco ngontel zaman saiki. Biasanya ngepit enggak? Ora. Ya kan, mau ketemu ngepit ya aku mumet toh, Pak. Terus ngaprot kabeh. Kadang itu jamaah barang lho, Pak, ngaprot kabeh. Dan sudah buka aurat ya dan lain sebagainya. Mumet tau. Nah, aku tau mangan karo bojoku ning nggon soto, ya tak promosi kira apa-apa wong iki Ahlussunnah. Soto gading Pak Sis kan Ahlussunnah. Ya, nah enak-enak makan karo bojo, grup pit-pitan teko karo anakku karo bojo, grup pit-pitan teko tek. Aduh, kau katok dong ngaprot-ngaprot kabeh. Iya ta, lanang wedok padha wae, Pak. Sing lanang luwih ngeri, Pak. Katoke ngaprot gak tipis banget. Allah, bentuke wahuane ketok kabeh. Aduh, akhirnya kan ya kita kan kula mon lanang padha lanange risi, bojoku kan tambah risi, mangan leb tinggal. Risi, Pak. Ayo jamaah lidah, awas pit-pitan monggo, tapi yang sesuai syariat. Halo, syukur pit-pitan sarungan. Loh, mantep dah, Pak. Sarungan aku katok cingkrange nganggone ning jero sarung. Enak. Lho ngoten lho nggih. Ya ngoten lho nggih. Sekali lagi ayo cintai umat Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada orang-orang non-Islam. Ngoten lho nggih. Kula mboten ngajari benci kepada orang non-Islam, mboten lho nggih. Tapi saya cintai orang-orang Islam karena ini umatnya Kanjeng Nabi. Umatnya Kanjeng Nabi walaupun bagaimanapun mengke akan dibelani Kanjeng Nabi, Pak. Lah kok kula jenengan benci ngapa? Pun niku titik terakhir penutup. Yang ikut mengupload tentang produk Prancis. Kula setuju. Mulai sekarang sampai kapan saya belum memutuskan Aqua haram. Ben aku dituntut karo pabrik Aqua. Karena produknya Danone. Ngerti kan beritanya Prancis kan? Lebih geger, di detik muncul, di mana-mana muncul. Ada seorang dosen kemudian fotonya Kanjeng Nabi Muhammad diajari membenci, ya kan, kemudian diguguyon dan lain-lain. Kemudian berita ini sampai kepada umat muslim di sana. Akhirnya ada satu orang yang betul-betul tidak terima, kemudian maaf membunuh orang tersebut, dosen tersebut. Nah, oleh presidennya di Prancis, justru malah orang yang dibunuh ini diangkat menjadi seorang pahlawan pendidikan. Akhirnya ini orang-orang Islam di seluruh penjuru dunia protes luar biasa. Bahkan ini saya dapat kiriman kalau nggak salah di Turki. Ada satu restoran itu kalau masuk dikasih gambarnya presidennya Prancis. Sini kasih presiden. Dan Arab makan menengkono tidak. Sampai seperti itu, Pak. Di Turki ini presidennya langsung terang-terangan menolak semua, diboikot semua produknya Prancis. Nah mungkin kalau di sini yang paling jelas itu ya yang paling terkenal. Ya untuk sementara rasa ngombe liyane. Shaker water, alidah ronggawi. Terus shaker water, apa silahkan. Saya termasuk yang setuju itu. Ben nanti yang atas-atasan saya karpe lah. Pokoknya saya kaget juga pada saat ada salah satu kiai saya. Oh Masya Allah termasuk ikut menolak produknya Prancis untuk menunjukkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau ini dianggap teroris, monggo silahkan. Namanya itu membunuh orang, maaf ya, sampai memenggal kepala, dianggap itu satu kejahatan, di penjara silahkan. Tapi Presiden Prancis tidak pernah meminta maaf dan bahkan mengatakan terang-terangan, ini kan MUI Pusat Jakarta sudah mau usul kepada pemerintah untuk memanggil dubes Indonesia yang ada di Prancis atau dubes Prancis yang ada di Indonesia. Mau usul menarik dubes Indonesia yang ada di Prancis, juga dubes Prancis mau di ultimatum dan sebagainya. Nah, sampai kita rela Kanjeng Nabi Muhammad SAW dihinakan, di mana keimanan kita? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Salah satu bagian keimanan kita adalah iman secara totalitas kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dibuktikan dengan cinta kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab tatkala beliau yang dihinakan, beliau gak protes, gak ngamuk beliau. Tapi begitu Allah, Quran, Kanjeng Nabi yang dihina, beliau langsung marah, siapapun akan ditentangnya. Ya, pokoknya lu gak wani bla 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 bla, pokoknya wes nganggo liyane sik ngono ya.
Nganggo liyane sik karena gue nunjukkan ya Allah nih saya nggak mau minum ini karena saya cinta kepada Kanjeng Nabi. Ya toh, karena ini didukung pemerintah loh Pak, didukung presidennya loh Pak. Pripun jobine? Orang yang menghina Kanjeng Nabi diangkat jadi pahlawan. Bayangno niku Pak. Kula kebablasan apa mboten? Mboten insyaallah. Didukung presidennya Pak, diangkat jadi pahlawan pendidikan. Nah, oleh karena itu untuk menunjukkan cinta kita, kita bukan membela nih orang yang membunuh tadi ya, tidak membela nih. Tapi kita protes karena ini menghina Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kartun gambarnya Kanjeng Nabi, menggambar Kanjeng Nabi aja dalam Islam kan udah nggak boleh. Ya kan mereka tunggu guyon, tunggu bahan diskusi, tunggu bahan guyon di kampus-kampusnya mereka di Perancis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Itu viral banget Pak. Bahkan ini MUI Pusat juga sudah bergerak dan teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU, wallahu alam, nanti nunggu kabarnya gimana. Muhammadiyah se-Indonesia sudah bergerak ini. Ya, dan beberapa ormas sudah bergerak bersama-sama dengan MUI Pusat Jakarta untuk menuntut kepada pemerintah Perancis untuk meminta maaf ya atas penghinaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu kan pernah itu ada dulu di hotel apa di restoran kan itu kan juga dihancurkan ya karena diguyon di restoran apa itu dulu namanya itu saya lupa itu. Di Perancis itu sering karena dibelani oleh pemerintah jadi repot banget. Pun ngeten mawon yang bisa saya sampaikan. Pokoknya nenek ngombe liyane. Gue golek nang internet banyak itu ya. Produknya apa saja. Ojo nganggo kuwi sik, nganggo liyane shaker water. Ya, nganggo shaker water. Oh. Lan liyane, pokoke liyane kuwi sik ngono ya. Liyane kuwi sik. Nah, aku nek sing kaya nyuwun ngapunten kok produk Jepang, produk Amerika mboten. Kecuali terang-terangan. Contoh misalkan ada orang terang-terangan bose ya kan ke semua keuntungan produk saya untuk mendukung program LGBT karena bose LGBT. Ada itu salah satu restoran Amerika yang sampai di Indonesia juragane pro LGBT bahkan kampanye LGBT diambilkan dari keuntungan produk tersebut. Nah wis menyatakan terang-terangan ngoten niku rasah melu tuku rasah mangan terus ya larang sih sarno ya kan siji larang nomor loro lah wis terang-terangan kok Pak padha karo hukumnya ngeten lho Pak kula tumbas pisau nggih ajeng nggono apa pisone arep tak nggo mateni wong gimana hukumnya haram kita jual kepada mereka. Nek orang ngerti gak apa-apa Pak. Ya kan, arep dienggo napa? Mbok nek kula nggo, arep dienggo mbleh wedhus, nggo mbleh pitik apa nggo mbleh wong, kita gak ngerti, gak dosa. Tapi kalau terang-terangan, kula ajeng tumbas pisone jenengan, niki rega pinten mawon kula bayar, ajeng dienggo napa? Tak nggo mateni wong, dosa jenengan layani. Paham ya? Kita memberi pada orang-orang ngamen misalkan. Dia terang-terangan, Pak, nyuwun duit Pak. Nggo apa? Nggih mendem, haram jenengan beri. Fikirnya seperti itu. Nek ora ngerti, mboten napa-napa. Jelas nggih? Ini sudah ada produk terang-terangan, keuntungannya untuk program kampanye LGBT. Ya kurang ajar tuh ya, siji larang. Nomor loro, kalau sudah terang-terangan, sebagian keuntungannya untuk mereka haram. Ngoten nggih? Pun ngoten yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Semua tetap duduk ya.